Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah kebenaran yang akan terungkap. Kira-kira kebenaran apa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Jadi seperti gitu, maaf ribut ya, ayam berkokok ya, ayam tetangga. Dia lagi bersuka cita ya. Semoga energi mereka ya, makhluk hidup lainnya tertular kepada kalian yang mendengarkan readingan ini. Oke. Untuk di sini ya, kebenaran, di mana saya ada 2 kartu di sini. Tentang masalahmu dulu dan pesan semesta ya. Saya kocok kartu dulu ya, berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Dan apa pesan semesta untukmu nanti? Berikan energimu, Sagittarius. Oke, saya sisihkan di sini untuk pesan semesta. Ya. Kita lihat di sini untukmu, di mana kebenaran yang akan terungkap atau adanya kalau mau dibilang di sini semesta berpihak kepadamu atau adanya keadilan untuk Sagittarius. Kita lihat di kartu pertama. Wow, di sini ya Sagittarius, saya lihat di sini rezekimu akan bagus. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang menzolimimu, banyak orang yang mencurangimu, ya, ataupun mungkin ada yang menipumu. Ya, ini saya lihat di sini ada masalah rumah tangga, saya lihat juga. Seolah-olah Sagittarius tidak bertanggung jawab, atau seolah-olah dalam bicara keuangan ya. Ini karena ini lingkup keuangan. Kamu bisa menyesuaikan saja, di mana kamu memberi tetapi mereka itu seolah-olah itu menipu kebenaran bahwa kamu nggak pernah memberi gitu, dan mereka tidak pernah bersyukur atas kebaikan kamu ya. Macam contoh, kamu udah baik ya, udah memberikan mereka kenyamanan, kehidupan yang layak, tetapi seolah itu kurang. Ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini ada yang bilang Sagittarius tidak bertanggung jawab, akhirnya berpisah, padahal sebenarnya dia boros ya, serasa kurang terus. Ataupun mungkin kondisinya di sini Sagittarius yang cari duit ya, tapi pasangannya itu nggak nafkahi ya. Jadi seolah-olah dibilang Sagittarius itu tidak bersyukur, saya sudah berikan ini, saya sudah berikan itu, padahal tanda kutip ya, sebenarnya kebalikannya, Sagittarius yang lebih banyak berkorban, tapi seolah-olah dia merasa dirinya lah yang korban gitu dari Sagittarius, tuduhan Sagittarius. Jadi di sini ada membalikan fakta ya, atau kalau dibilang ya mereka membuatmu terluka secara mental ya. Jadi apa yang sudah ada keadilan di sini, di mana semua itu kebohongan mereka tuh kelihatan, semesta yang memberikan keadilan kepada kamu.
Saya lihat ya, apa yang sudah kamu korbankan, terutama keuangan, akan balik kepada kamu. Ataupun mungkin kondisinya ada hutang piutang akhirnya bisa lunas. Kamu bisa membenahi semuanya, Sagittarius. Yang mana mungkin dipakai bersama, tetapi akhirnya kamulah sendiri yang harus bertanggung jawab atas itu, tanpa ada topangan dari dirinya atau bantuan dari dirinya. Tetapi akhirnya semua itu ya kembali lagi kepada kamu. Pada saat kamu sudah selesaikan, kamu benahi dirimu, benahi hutang-hutangmu, dan akhirnya step by step ya, macam contoh kamu sudah berkorban 50 juta untuk orang ini, untuk cintamu, ya, yang mana dia tidak menghargai itu atau bahkan mungkin menipu ya, bilang pinjam uang ataupun apapun ya, ujung-ujungnya saya nggak pinjam uang kok, atau malah dia pergi lari membawa kabur uang kamu ya. Saya lihat di sini rezekinya nggak akan bagus. Dia mencari sana sini pekerjaan, malah nggak ada dapat pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan tapi habis juga. Tetapi kamu malah ada beberapa Sagittarius yang malah up, naik jabatan, ataupun bisa berpenghasilan walau di rumah saja. Nah ini, semesta memberikan keadilan di mana uangmu 50 juta ini contoh ya, akan kembali. Ya, jadi nggak usah takut Sagittarius. Karena orang-orang di sana itu punya karma sendiri. Kamu benahi dirimu supaya mendapatkan karma baik, ya. Di sini ada the Fool. Wow, di sini saya lihat ya, ada beberapa yang mungkin dulu ya kondisinya tidak ingin kamu bahagia, ataupun mungkin kondisinya mengekang kamu, ya, selalu menekan kamu, selalu menyalahkanmu, mengintimidasimu, seolah-olah kamu yang harus di bawah dia, harus mengikuti dia. Ya, ini ada beberapa dari, mungkin kalau dilihat dari segi karir, pekerjaan, pimpinan selalu merasa bahwa kamu itu kerjanya salah terus ya. Akhirnya saya lihat di sini kamu berusaha untuk resign. Ya, ada beberapa yang mungkin sudah resign dari pekerjaan yang sebenarnya mungkin dia nyaman juga di situ, tetapi karena pimpinan ya merasa akhir-akhir ini kok pimpinan berubah dan seolah-olah membuat Sagittarius tidak nyaman, dan seolah-olah Sagittarius kerjanya nggak becus. Akhirnya Sagittarius memberanikan diri untuk keluar, dan akhirnya saya lihat di sini mereka merindukan kamu. Pada saat kamu sudah keluar, baru mereka merasakan adanya yang kehilangan, karyawan yang loyal, ya. Tapi saya lihat di sini Sagittarius udah bebas, udah santai, sudah senang. Walaupun mungkin kondisinya, aduh, saya nggak dapat pekerjaan, tapi ya sudahlah, senang. Yang penting hati gembira. Dibandingkan ada pekerjaan banyak tekanan, ya. Atau bahkan mungkin ada panggilan lagi. Mau nggak? Ayo gabung lagi company kami. Ayo masuk kerja dong, ya. Tapi saya lihat di sini Sagittarius lebih enjoy, lebih happy, tanpa ada tekanan, lebih ingin bebas. Bahkan saya lihat di sini Sagittarius yang tadi saya bilang bisa menghasilkan uang walau hanya di rumah saja. Jadi tanpa ada tekanan. Entah kamu jadi konten kreator, entah kamu kerja di website atau apapun, jualan online, atau kamu menikmati kamu menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini kalau kamu ibu ya. Kalau kalau seandainya kamu pria, ya kamu mungkin bisnis sendiri, ataupun mungkin kondisinya kamu apa ya, kalau dibilang ada cari pekerjaan dan pekerjaan kamu lebih baik, lebih layak, dan lebih dihargai. Jadi seperti gitu Sagittarius. Wow, perjuangan kamu sangat luar biasa ya. Saya lihat di sini tersiksa secara batin, secara mental. Mereka merenggut secara mental. Di sini ada Knight of Cups. Saya lihat di sini ya, bicara cinta. Ada yang datang mengatasnamakan cinta. Saya cinta kamu Sagittarius. Ya, kamu adalah belahan jiwaku, kamu adalah belahan cinta, diriku tak bisa tanpamu. Waduh, ya. Ini kamu bisa menyesuaikan ya. Kalau ini energimu berarti, kalau terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Sagittarius yang lain, kamu bisa menyesuaikan. Karena saya mengambil energi paling dominan dari Sagittarius ya. Kamu mau personal reading ya, silakan menghubungi WA di atas ini. Itu energimu 100% ya. Oke, di sini Knight of Cups ya, dimana dulu dia berjuang demi cinta, tetapi ujung-ujungnya pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, yang hampir sama seperti begini, ya, dia pergi meninggalkan kamu. Ya, ataupun mungkin dia merasa bahwa wah, Sagittarius ini cerewet, terlalu banyak aturan. Tetapi pada saat kamu sudah berpisah dengan dirinya, akhirnya dia sadar bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik.
Atau bahkan mungkin dia sudah mempunyai pasangan tapi dia masih terkoneksi dengan kamu, masih membayang-bayangkan kamu, ya. Atau bahkan mungkin dia telepon stalking kamu, mau minta ketemuan silaturahmi, padahal hanya alasan. Sebenarnya ada penyesalan dalam diri, kenapa saya mengambil keputusan itu, dan kenapa saya ragu kepada Sagittarius, yang mana memang Sagittarius juga orangnya agak cuek, ya. Dia merasa menyesal, dia ingin datang kembali padamu. Ini ada orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu, ingin datang kembali kepadamu, mantan-mantanmu terutama. Tetapi saya lihat di sini kenapa mereka belum datang, ya. Karena Sagittarius itu sudah jauh lebih baik hidupnya dan tidak mau pusing dengan masa lalu. Walaupun mungkin kondisinya ada sinyal-sinyal mereka yang kamu sudah tahu bahwa mungkin mereka ini mau datang untuk mendekatiku. Ya tadi macam mereka tanya kabar lewat telepon, WA, Messenger, inbox, ataupun komentar-komentar di sosial media kamu lainnya. Ya, tetapi kamu gak gubris, bahkan ada yang blokir karena bikin sakit kepala, hanya bikin sakit kepala, apalagi kalau sudah mempunyai pasangan. Ini ada yang mau datang untuk selingkuh-selingkuh, ya, mengajakmu selingkuh. Entah pimpinan juga, di sini saya lihat ada pimpinan kantor. Kalau seandainya kamu masih bekerja, ya, karena tadi kan saya bilang ada yang sudah keluar. Tetapi kalau seandainya kamu bekerja, ada yang selingkuh-selingkuh atas nama pimpinan, mengatasnamakan jabatan dia, tapi mau triparty untuk kepentingan pribadi. Karena mungkin menekan Sagittarius. Tapi Sagittarius, yaitu mungkin salah satunya membuat itu tidak nyaman dan akhirnya Sagittarius resign, ya. Ataupun juga ya mantan kamu, ataupun bagaimana, ya. Kalau saya lihat di sini pasanganmu yang selingkuh, ya, kalau seandainya pasangan Sagittarius selingkuh, dia malah sudah diabaikan pasangan selingkuhannya dan akhirnya menyesal, ataupun menuduh Sagittarius selingkuh. Akhirnya ketahuan siapa yang selingkuh dan siapa yang tidak selingkuh. Karena saya lihat di sini ada tuduh menuduh tentang perselingkuhan atau triparty, ya. Seolah-olah saya ini memberikan cinta, saya ini orang baik, padahal dia yang selingkuh. Seolah-olah dia yang korban. Ya, dia tuduh saya selingkuh, padahal saya ini kerja keras, padahal ujung-ujungnya memang dia selingkuh. Banyak di luar tapi alibi kerja. Ini contoh. Pokoknya emang intimidasi Sagittarius tentang cinta. Tetapi saya lihat publik akan berpihak kepadamu, semesta akan memberikan keadilan kepadamu. Jadi nggak usah takut, ya. Semua itu ada waktunya. Semua akan terungkap. Ya, tugasmu hanya menunggu. Tuh, Five of Cups, ada yang menyesal telah melakukan kesalahan, ya. Yang mana kesalahan itu akhirnya berujung penyesalan, ya. Bagaimana ya penyesalan akhirnya berujung penyesalan? Ya, penyesalannya double-double. Contoh, ya, dia sudah mendapatkan, contoh kalau kamu wanita, dapatkan wanita cantik, seksi, sudah memberikan anak, mandiri, tapi pada saat kamu terjatuh dia nggak menopang, dia pergi, seolah-olah kamu tuh udah nggak bisa bangkit. Tapi ujung-ujungnya kamu bangkit, kamu sudah bisa jauh pada saat mungkin kamu hamil, badanmu udah nggak jelas, ya, udah gembrot. Ini contoh, ya, ini kalau wanita, ya. Nanti laki-laki kamu cari versi kamu, karena ada yang melihat kamu dari segi fisik, ya, dan segi finansial, dimana mungkin kondisinya waktu masih bersamamu di awal, ya, kamu tuh cantik, smart, pintar, kaya, ya, pokoknya penggemarmu banyak, dia datang kepada kamu. Tetapi pada saat dia masuk dalam hidupmu dan dia melihat kekurangan-kekurangan Sagittarius, akhirnya dia minder, atau dia nggak suka, dia kan ini orang nih saya lihat, ya, dia itu mau menuntut kesempurnaan, padahal dirinya aja nggak sempurna, tapi mau menuntut kesempurnaan dari Sagittarius. Ya, pada saat ada Sagittarius punya cacat sedikit, ya, atau kekurangan, namanya kan manusia nggak ada yang sempurna, ya. Jadi dia langsung pergi mencari kesempurnaan lainnya di luar sana yang tidak ada di Sagittarius. Atau bahkan mungkin contoh, kamu seksi, kamu pintar, kamu kaya, tiba-tiba pada saat nikah, ini sudah nikah, badan kamu udah nggak terurus, kamu stres, pengeluaran banyak, otomatis kan uangnya tambah sedikit, kan pengeluaran banyak, ya, tidak seperti waktu masih bujang. Ini contoh, ya. Jadi berpikir, Sagittarius kere, sudah gendut, sudah dekil, nggak mandi-mandi, bagaimana mau mandi, anak aja yang mau diurus bagaimana. Ini contoh, ya. Karena saya lihat di sini tekanan Sagittarius sangat luar biasa yang sudah nikah, stres, apalagi dapat pasangan pemalas,
mau mengharapkan Sagitarius. Mana Sagitarius yang kerja, urus rumah, dia tinggal santai-santai. Ada ya, saya merasakan di sini energinya tinggal main HP, pergi sana sini, minum-minum, ya, minum-minuman beralkohol. Kalau dengan sahabat ikut-ikut yang negatif, ditegur marah. Ada. Padahal bukan tegur untuk mencari kesalahan, tidak, tetapi untuk perbaikan diri. Tapi dia marah, seolah-olah dia membenarkan apa yang dia lakukan itu. Ya, jadi mungkin kalian berpisah dan akhirnya dia menyesal. Kenapa? Karena kamu sekarang sudah up, mungkin anakmu sudah besar. Ini contoh ya, karena mungkin dia lalai dari tanggung jawab. Ini contoh. Anakmu sudah besar, kamu sudah happy, badanmu udah terurus lagi, kamu cantik, uangmu udah bagus ya, udah kok terkumpul lagi tuh yang tadi saya bilang ya. Mereka ambil kamu punya kebahagiaan, sekarang kamu lebih, semesta mengembalikan kebahagiaanmu lagi. Dimana plus anak. Ini contoh. Kalau kamu seorang single parent, ataupun mungkin gak single parent, apa ya, status masih suami istri, tapi kenyataan single parent, ini ada loh. Saya lihat di sini ya, seolah-olah kamu tuh masih bersama, ataupun mungkin kondisinya sudah berpisah ranjang, tetapi masih status suami istri, belum berpisah resmi negara. Tetapi kamu lebih up, lebih enjoy, lebih happy. Orang-orang melihat kamu, wah Sagittarius sungguh luar biasa, di rumah aja bisa berpenghasilan. Ataupun mungkin wah sekarang karirnya lebih up, di kantor ternama, di perusahaan yang bagus, anak tumbuh sehat. Yang mana mungkin dulu dia meremehkanmu, Sagittarius gak bisa apa-apa ya, ataupun mungkin teman-teman kantormu, Sagittarius gak bisa apa-apa. Atau mungkin yang tadi saya bilang, kamu keluar dari, resign dari perusahaan itu ya, mungkin pimpinanmu bilang dia gak bisa apa-apa, nanti juga jatuh dengan sendirinya. Tapi ternyata kamu bangkit. Ada yang memang menghormati kamu atas kegigihanmu. Artinya apa kalau dibilang, mereka ya segan kepada kamu atas daya juang kamu yang tinggi ya. Wah keren ya Sagittarius, kamu orang yang sangat bagus ya. Walaupun mungkin kondisinya banyak halangan, hambatan, rintangan, kamu gak takut ya. Saya lihat di sini kamu lebih spiritual saat ini. Dengan adanya masalah-masalah ini, kamu lebih dekat dengan Tuhan ya. Dulu kamu penakut, saya lihat di sini kamu lebih berani untuk menghadapi hidup ya, terutama mentalmu, dan lebih fokus pada membahagiakan diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kamu yang mencintaimu. Kamu tidak berfokus lagi untuk mencari cinta, tetapi kamu berfokus untuk membuat kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jadi kamu tidak berharap si A, si B, si C datang dalam hidupmu. Saya lihat di sini kamu lebih ingin fokus pada dirimu dan karir, terutama kalau sudah mempunyai anak ya anak. Ya, jadi ingat, jangan takut ya. Semesta ada untukmu. Dia memberikan keadilan untukmu. Wah, keren ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang akan terungkap, di mana mungkin mereka tukang selingkuh, akhirnya mereka sendiri sendiri terungkap bahwa ternyata dia yang selingkuh, tanpa Sagittarius mencari pembelaan-pembenaran ya. Publik sendiri yang membuktikan Sagittarius bisa sukses ya, dimana kebenarannya ada beberapa yang Sagittarius itu bodoh, Sagittarius itu goblok, nggak bisa apa-apa dia. Tapi akhirnya kebenaran itu muncul bahwa kamu bisa sukses tanpa ada backingan siapapun ya, dimana kebenarannya adalah kamu pintar, bukan bodoh goblok seperti yang mereka tuduhkan ya. Begitupun cinta ya, kamu bisa tidak mengemis cinta. Yang mungkin dulu Sagittarius itu mengemis cinta, Sagittarius itu nggak bisa apa-apa tanpa saya, begini begitu, dia dalang dari permasalahan kami apa segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya dia yang datang, ujung-ujungnya ternyata yang cinta mati adalah dia. Iya kan? Karena ada yang tadi saya bilang, dia mau datang kembali padamu, atau bahkan mau ajak-ajak triparty ya, untuk nafsu ya. Ini kompleks ya. Saya lihat nih orang-orang dekat Sagittarius ini kayak kurang bersyukur ya. Dimana hanya datang untuk senang aja, malah langsung kalau sudah apa yang dia inginkan dia dapatkan, dia mencampakkan ya. Akhirnya dia menyesal atas perbuatannya, karena saya lihat di sini ada karma. Dan begitupun Sagittarius, lebih jeli untuk melihat siapa yang datang ke dalam hidup Sagittarius. Jangan hanya membawa duka ya, bikin pusing, stres. Jadi Sagittarius lebih menciptakan kebahagiaan kebanding berharap orang itu datang membawa kebahagiaan. Jadi
Tanpa ada orang lain pun, malah sendiri pun saya lihat Sagittarius lebih berbahagia saat ini. Tidak takut kesepian, karena ya dia tahu bahwa ada penolong, ada Tuhan yang bersama Sagittarius dan melindungi Sagittarius ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Wah, jadi kebenaran-kebenaran inilah yang terungkap ya. Ada dari cinta, karir, keuangan, lengkap ya. Dan spiritual. Kamu dulu takut ya, apalagi takut setan, sekarang enggak. Kamu udah tahu bahwa Tuhan ada dan malaikat-malaikat pelindung ada bersama saya melindungiku. Oke, semoga resonate ya energinya. Di sini ya, saya mau menarik energi lagi, pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu. 1, 2, 3. Apa pesan semesta kepada kamu agar hidupmu lebih bahagia? Ada The Hierophant. Di sini juga ada Two of Pentacles dan Nine of Swords. Nggak usah takut ya. Saya lihat di sini kamu tuh kayak macam, aduh, saya nih dihakimi, jadi saya lihat di sini Sagittarius itu kayak macam minder. Padahal sebenarnya orang itu kagum loh pada kamu. Nggak usah minder-minderan. Orang di luar sana kagum pada dirimu. Kalaupun mungkin kamu sudah ditinggali pasanganmu, biarin aja. Bangkit ya. Kamu udah bangkit, mereka udah kagum. Kok kamu merasa dirimu tuh kayak rendah? Ini dalam diri ya. Jadi ini tadi kan saya lihat di sini penilaian orang lain terhadap dirimu. Nah, ini sekarang pesan semesta untukmu, untuk dirimu. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu orang hebat, orang kuat, harus pede. Jangan merasa minder. Ingat, orang apa yang ada di kepalamu itu tidak seperti yang orang lain bayangkan loh. Kamu tuh terlalu menyakiti dirimu dengan pikiran-pikiran negatif. Jangan pernah menyakiti dirimu dengan pikiran negatif kamu. Karena belum tentu orang seperti yang kamu pikirkan. Ya, macam contoh kamu janda, orang langsung minder. Aduh, saya janda. Padahal orang pasti, ih kasihan ya. Ternyata dia pasangannya pergi meninggalkan dia. Orang kasihan sama kamu, bukan malah mau menjelek-jelekan kamu. Tapi kamu tuh serasa kecil. No, ya. Jadi jangan seuson pada diri sendiri. Jangan malah menyakiti diri sendiri. Ya. Di sini semesta mau sampaikan, kerja keraslah. Kunci kesuksesan itu ada di dirimu. Bahagiakanlah dirimu. Karena yang bisa membahagiakan dirimu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Jadi jangan berpatokan pada si A, si B, si C. Sudah betul ya tadi kamu mencari kebahagiaan. Tapi kalau bicara kesuksesan sama. Kamu jangan takut. Aduh, saya begini, saya begitu. No. Kamu nih semesta sudah memberikan keadilan loh, sudah memberikan. Tapi masih ada ragu dalam diri. Apakah tetap saya harus begini? Tetapkah besok saya begitu? Masih takut, kecemasan untuk hari esok. Jangan takut. Selama kamu kerja, selama kamu yakin, selama kamu percaya, pasti kamu bisa sukses. Mindset kamu itu adalah yakin dan percaya ada penolong dan kamu pasti bisa sukses. Ya, untuk tindakan ya kamu harus action untuk bisa meraih itu, adanya tindakan itu. Ya, dan semesta mau sampaikan, jangan boros. Ya, jangan termanipulasi dengan kata-kata mulut manis atau pinjam-pinjam duit. Sekarang nggak usah kamu kasih pinjam orang duit, entah siapapun. Ya, kalau orang dipercaya nggak apa-apa, tetapi kalau untuk yang lain, walaupun mungkin pasangan kamu sendiri, jangan. Ataupun mungkin pacar ya, kamu menopangnya dari nol, tapi pada saat dia naik di atas, dia lupa kamu. Jangan menyesal nanti. Ya, karena Sagittarius itu kadang-kadang empatinya tinggi. Saking empatinya tinggi ya logika nggak main, akhirnya dipermainkan orang. Nah, ini hati-hati. Semesta mau sampaikan, nggak usah pinjam-pinjamkan orang uang sebelum kamu sakit hati nantinya di masa depan. Apalagi kebutuhan kamu tuh banyak di hari esok. Ujung-ujungnya kamu tebar piutang di mana-mana, orang nggak bayar-bayar, kamu yang nyonyor, malah kamu yang dililit hutang. Hati-hati. Ya, ini bicara uang. Karena kehidupan ke depan akan jauh lebih banyak pengeluaran tak terduganya. Jadi simpanlah, jangan boros. Nikmatilah uangmu, bukan kamu pergi kasih nikmati orang untuk memakai hasil keringatmu. Nikmati untuk dirimu. Terkadang kamu simpan uang, ya, tapi kalau untuk orang lain langsung kamu kasih. Padahal dirimu seolah-olah tidak menikmati hasil keringat dari dirimu. Berikan apresiasi kepada dirimu. Mau makan ke restoran sana, mau pergi liburan sana, silahkan. Ya, harus bisa tegas untuk diri sendiri dan harus bisa menyayangi diri sendiri.
dengan memberikan apresiasi atas pencapaian kamu, atas kerja kerasmu untuk diri sendiri, entah ke salon, pergi liburan, ya merawat diri. Nggak usah pikir orang lain. Ingat, bukan kamu itu bukan yang harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Apalagi di sini ada adik-adik kamu atau apa. Biarkan dia tumbuh dengan kakinya sendiri, biarkan dia mandiri, jangan menopang. Kamu membantu oke, tapi membantu seadanya 1-2 kali, bukan selamanya. Ya, jadi harus mindsetnya di situ. Karena ada beberapa yang macam contoh ya, ribut dengan pasangan karena tidak dinafkahi. Itu karena Sagittarius membiasakan yang salah, seolah-olah membenarkan dia tidak menafkahi, akhirnya ribut. Nah, ini contoh. Pada saat Sagittarius sudah tidak mempunyai apa-apa, dia juga santai. Karena apa? Sudah membiasakan, sudah terbiasa. Makanya jangan membiasakan yang salah. Ya, macam contoh kamu punya adik, ya buat dia harus bisa berusaha juga. Karena ingat, kita hidup di dunia ini itu tidak selamanya. Suatu saat nanti kamu pergi, ya dipanggil Tuhan, atau mungkin kamu pergi jauh meninggalkan mereka. Ini contoh, ke luar negeri, keluar kota. Jadi bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu pelajaran yang terbaik. Begitupun sahabat-sahabat ataupun siapapun. Ya, jadi untuk semesta mau sampaikan, uang jangan dikasih-kasih ke orang yang gak beres. Apalagi bicara cinta baru pinjam-pinjam uang. Kalau dia mencintaimu, tidak mungkin dia mau mengambil hasil keringatmu. Pasti dia menjaga hartamu. Ya, bukan malah pinjam-pinjam. Logika aja. Jadi pakai logika, Sagittarius. Ya, seimbangkan antara hati dan logikamu sebelum kamu dimanfaatkan, ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu, ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial, saya sudah menarik energinya. Oke, di sini untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf B, A, P, F, T, N, R, V, J, Q, O, B, H, U, E, D. Bisa kelihat nggak ya? Semoga bisa ya. A, N, T, dan S. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan huruf B, A, P, F, T, N, R, V, J, Q, O, B, H, U, E, D, A, N, T, dan S ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Dimana kamu terkoneksi dengan ada Virgo, Capricorn, Aries, Cancer, Gemini, Aquarius, Leo, dan Scorpio. Jadi untuk zodiak ya, kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, Capricorn, Aries, Cancer, Gemini, Aquarius, Leo, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.